Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat At-Tur, surat yang ke-52. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-29, halaman 524. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihada am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwala bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Sampai di situ. Setelah ayat yang lalu Allah menyebutkan kepastian datangnya azab siksa yang akan menimpa orang-orang yang bangkang, yang durhaka, yang engkar, yang tidak insaf dan sadar daripada kebangkangan, kedurhakaan dan kekafiran mereka. Dan juga telah disebutkan berbagai macam keadaan azab yang mereka alami, dan juga apa pula yang akan dinikmati oleh hamba-hamba Allah yang muttaqin. Maka selanjutnya Allah memerintahkan Nabi untuk terus memberikan peringatan-peringatan, seruan-seruan, ajakan-ajakan, diselangi dengan ancaman. Fadzakir, maka berilah peringatan ya Muhammad. Mula-mula diarahkan ke Nabi. Fadzakir, maka berilah peringatan ya Muhammad. Fama anta, maka tidaklah engkau ya Muhammad, bi ni'mati, lantaran atau disebabkan nikmat Tuhanmu, engkau tu menjadi orang yang kahin. Kahin tukang takok-takok, tukang tenung. Wala majnun, dan tidaklah engkau tu orang gila. Mari kita pahami. Yang namanya tugas, itu tugas hamba Allah yang Allah angkat jadi Rasul, adalah memberikan peringatan. Diterima atau ditolak, dimusuhi, bahkan diperangi dan dibunuh. Itu risiko yang harus diterima oleh seorang pemberi peringatan. Karena rasul-rasul ada yang dibunuh, rasul-rasul ada yang didustakan, dimusuhi, diperangi. Yang paling terkenal yang suka membunuh Rasul adalah Bani Israel.
Fafariqan kadzabtum, sekelompok rasul itu kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, sekelompok lain kalian bunuh. Mana yang tidak suka, mana yang tidak senang dan tidak mau mengikuti keinginan mereka, ya mereka lenyapkan. Mereka habisi rasul. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah. Tetapi rasul tidak ditugaskan oleh Allah agar orang percaya, karena urusan percaya tidak percaya, urusan hidayah dan petunjuk, urusan menerima dan menolak, itu bukan urusan rasul. Hanya Allah lah yang tahu dan paling tahu siapa yang patut, yang pantas untuk menerima terbukanya hati mereka untuk mengikuti apa ajakan rasul. Tugas beliau hanyalah pemberi peringatan. Dalam Quran disebutkan begitu, lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak boleh, tidak berhak memaksa mereka. Tugasmu hanyalah innama anta muzakkir, engkau hanyalah pemberi peringatan. Fama anta, fama maka tidaklah anta engkau ya Muhammad, bini'mati, bini'mati, bi dengan sebab atau lantaran nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu, atau yang telah dianugerahkan kepada engkau ya Muhammad, nikmat berupa nabi, kenabian atau kerasulan, dan dimuliakannya engkau ya Muhammad. Bukanlah engkau lantaran itu orang yang kahin, tukang tenung, dan tidak pula engkau itu orang gila, sebagaimana dituduhkan oleh orang-orang Quraisy. Nabi dituduh kahin, kahin itu tukang ramal, tukang tokok-tokok, orang-orang yang menganggap dirinya tahu hal-hal yang akan terjadi dan hal-hal yang gaib, namanya kahin. Lantaran Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita-berita hal-hal yang berhubungan dengan yang gaib, termasuk ada nanti alam setelah kematian, tentang akhirat dan seterusnya. Lalu diduga beliau itu oleh para tokoh-tokoh musyrikin, oleh orang kampung beliau, Muhammad ini kahin. Semenjak diangkat oleh Tuhannya, katanya dia sebagai Nabi dan Rasul, aneh-aneh saja laku Muhammad ini. Ya, Nabi itu menyampaikan wahyu. Dan tidak pula engkau itu Muhammad gila, majnun, orang yang gila, orang yang ditimpa oleh penyakit gila, itu gila, majnun. Kenapa beliau dituduh oleh kaum beliau sendiri dengan gila? Karena yang beliau sampaikan itu adalah kegilaan menurut mereka. Masa setelah hidup mati, setelah mati di sana nanti ada pula hal-hal yang terjadi, kemudian hidup lagi, dikumpul, kemudian ada neraka, ada surga, segala macam. Gila Muhammad, gila. Apa? Lantaran di Nabi itu Allah angkat jadi Nabi, jadi Rasul, namanya bini'mati. Lantaran sebab karena engkau diberi nikmat oleh Tuhan engkau ya Muhammad menjadi Nabi, menerima wahyu, dan diberikannya kepada engkau risalah, lalu engkau sampaikan itu, bukanlah engkau orang gila sebagaimana tuduh mereka. Engkau tidak tukang tenung. Yang engkau sampaikan itu benar adalah wahyu. Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata para ulama, ayat ini bukan ditujukan untuk Nabi, tapi ditujukan sebenarnya kepada orang yang menuduh Nabi tukang tenung dan gila. Tapi cara penyampaiannya seperti ini. Sebab ayat yang turun, surat yang turun kan dibacakan Nabi.
Turun ayat, turun surat, langsung dibaca Nabi kepada orang-orang kafir, orang Quraisy, tokoh-tokoh, juga kepada kaum muslimin. Mereka akan mengerti, kan bahasa mereka. Tokoh-tokoh itu kan ahli bahasa, ahli sastra. Jadi ketika ayat ini dibaca oleh Nabi kepada mereka, ini ditujukan kepada mereka. Intinya Muhammad itu bukan gila, bukan tukang tandung lantaran dia mengaku sebagai Nabi. Dia memang Nabi, memang wahyu yang diterimanya. Maka dia utusan Allah, Rasul. Tentu sekaligus sebagai hiburan dan bujukan untuk Nabi. Itu jangan beliau berhenti berdakwah. Dan dakwah itu pekerjaan mulia, dakwah pekerjaan Nabi. Ya, mengajak umat, menyeru umat, menuntun umat, mengarahkan, mendidik umat, itu Rasul, itu tugasnya begitu. Itu makanya mulia orang yang melanjutkan tugas Rasul, juru dakwah. Bukan mengaji ini, dakwah. Jangan dianggap remeh kerja dakwah. Kalau tidak dakwah, tidak bersebar Islam. Kalau tidak ada dakwah, tidak sampai Islam ke negeri kita. Mulia. Cuma orang banyak memahami dakwah itu adalah ceramah, orasi, tabligh akbar. Itu dia. Fama anta bi ni'mati rabbika bikaini wala majnun. Am yakuluna syair. Atau yakuluna, mereka mengatakan Muhammad ini syair, penyair. Nah, kita harus ingat di tanah Makkah banyak ahli syair. Keluarlah syair-syair yang kadang-kadang syair itu syair memabukkan, syair cinta, syair gila. Dan diadakan perlombaan syair itu sekali setahun di Pasar Ukaz. Pemenangnya ditempel di dinding Ka'bah. Itu setahun. Itu kebanggaan luar biasa. Kalau kita, provinsi kita atau kabupaten kota kita mendapat penghargaan Kalpataru, kan ditempel, maka dibuatkan monumennya. Kebanggaan itu. Negeri terbersih, misalnya negeri terapi segala macam, dikasih piagam, dibuatkan monumen besar, dikasih piagam. Nah, orang-orang di zaman itu diadakan lomba syair, lomba puisi bahasa kita, dengan bahasa-bahasa indah luar biasa. Pemenangnya ditempelkan di dinding Ka'bah. Kebanggaan mereka sampai tahun berikutnya. Yang tidak pandai tulis baca itu Nabi Muhammad al-Ummi, dan orang-orang budak-budak, orang-orang miskin, orang bawahan. Sama dengan kita, banyak anak-anak sekolah loh. Jadi jangan anggapan kita orang Arab itu bodoh, tidak pandai membaca, tidak pandai tulis bahasa, tidak pandai bahasa, hebat. Kalangan tertentu saja yang memang tidak tahu nulis, tidak tahu membaca, itu kalangan orang bawah-bawah, orang miskin, orang terlantar, budak-budak, tawanan segala macam. Lalu kenapa Nabi menjadikan syair? Al-Quran ini ketika mereka simak, mereka terpesona dengan bahasanya, terkagum-kagum dan terpana dengan bahasanya. Kita tidak mengerti bahasa Arab, balaghahnya segala macam, ya biasa saja. Kita hanya terpana karena orang membacakannya dengan irama. Jadi kita hanya terpesona karena iramanya bagus. Bukan isinya, iramanya bagus, bukan bahasanya. Tapi bagi orang yang ahli bahasa, mereka terpesona bukan dengan
irama Qur'annya, tapi isinya, kandungannya, susunan bahasanya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa Allah, firman Allah, berbahasa Arab, Qur'anan Arabian. Jadi mereka menuduh Muhammad itu penyair. Atau yaquluna, mereka menuduh atau mengatakan Muhammad ini penyair. Kalau begitu, natarabbasu bih. Kita hanya menunggu, kita hanya menanti saja. Biasalah Muhammad itu. Kita tunggu, natarabbas, kita tunggu, kita nanti apa yang akan terjadi baginya. Raibal manun, raibal manun, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian alam atau masa. Apa maksudnya? Yang dikatakan manun, kan raibal manun, al-manun, masa. Manun itu masa, juga kematian. Kalau raiba peristiwa, peristiwa alam, peristiwa waktu, peristiwa zaman, yang nanti ada yang mati. Begini, dulu ada penyair-penyair hebat, seperti Zuhair Nabirah Al-Aisha. Ketika kaum Quraisy itu mereka sidang-sidang, mengadakan suatu forum di Darun Nadah, bagaimana kita menghadapi Muhammad ini. Kacau kita ini. Macam-macamlah suara-suara ketika itu. Apa sikap yang mesti mereka tempuh? Ada yang mengusulkan Muhammad itu syair, huwa syair, dia penyair. Kalau memang dia penyair, tarabbasu bihi, tarabbas bihi, tunggu sajalah raibal manun, tunggu sajalah, nanti masa saja yang akan mematikannya. Sebagaimana telah binasa, telah hancur, telah mati para penyair-penyair terdahulu, seperti Zuhair, si Nabirah dan Aisyah. Nah, bahasa awak kini lah, biarlah, no, lama-lama kan mati. Kan menghadapi situasi terkait kuah, lah kepiradan wak madu lah sakit tengkurak, sakit banak wak menghadapi negari wak ko, lantaran tokoh-tokoh tertentu misalnya. Bala caro, aduh na mengecian, biarlah, lama lambek pajak kemati jonya. Itu raibal manun. Ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian di waktu-waktu tertentu, nanti dia mati seperti itu. Biasalah. Kare-kare, sianu dulu kan kare-kare mati. Dulu sianu, ujungnya kan mati. Namanya raibal manun. Itu keputusasaan mereka. Itu yaquluna syair. Mereka mengatakan Muhammad ini penyair. Mereka tidak terima Muhammad itu Nabi. Mereka tidak akui Muhammad itu Rasul. Dan mereka tidak akui apa yang dibaca Nabi itu wahyu. Apa yang mereka dibaca Nabi itu adalah syair, susunan gubahan karang manusia. Al-Quran ini. Karena dia penyair, dia akan mati sebagaimana penyair-penyair tokoh-tokoh terkenal di zaman kita dulu. Kalau begitu kecil orang Quraisy. Tunggu sajalah. Susah-susahnya. Apa ya? Segitu Quran anda aja. Am yaquluna syairun natarabbasu. Kita menunggu sajalah. Ndak lama oleh mati Muhammad. Natarabbasu bihi raibal manun. Peristiwa masa yang akan mematikan, mengakhirnya. Kalau lawan mana terewat. Itu tuduhan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raibal manun. Kul.
Datang perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakanlah ya Muhammad, jadilah tarabbasu, tunggulah oleh kalian, nantilah, tarabbus, tunggu, itarabbasu, jadilah, tunggulah di kalian. Inni ma'akum, sesungguhnya saya ma'akum, bersama kamu, minal mutarabbisin, sama-sama orang yang menunggu. Sama-sama menunggu, kalian menungguku mati, aku juga menunggu kehancuran kamu. Sebagaimana kalian mengharapkan aku binasa, aku juga menunggu keputusan Tuhan yang berlaku atas kamu semua. Itu namanya jami'ah, tahakkum. Tahakkum, tahakaf mim, tahakkum jami'ah. Kepada mereka-mereka, ya malah sama-sama kita cari nah. Katakan kepada mereka Muhammad, kalau kalian begitu ya sama-sama kita tunggu. Saya juga menunggu, kalian menunggu. Kita nanti keputusan dari langit. Kul tarabbasu bihi, tunggulah nantilah. Ini sesungguhnya aku bersama kamu minal mutarabbisin, termasuk orang-orang yang menunggu. Menunggu apa? Menunggu keputusan. Kalian kan menunggu aku supaya mati? Ya, saya juga menunggu. Saya menunggu. Menunggu keputusan Allah, menunggu keputusan langit. Menanti apa gerangan nanti yang akan menimpa kamu kalau kalian seperti ini juga. Nah, jadi namanya minal mutarabbisin. Sama-sama menantilah. Sama-sama menunggulah kita. Nama-nama betul. Nama-nama benar. Sebab mereka bersikareh keyakinan, kepercayaan mereka lah yang benar. Ajaran nenek moyang mereka lah yang benar. Nabi Muhammad jelas apa yang beliau sampaikan wahyu. Dia masing-masing pihak seperti itu dikatakan kepada Nabi. Nah, katakan ya Muhammad kepada mereka, katakan silakan tunggu. Saya juga menunggu. Kira begitu. Am ta'muruhum atau ta'muruhum, ta'muru. Ta'muru kan memerintah, ta'muru menyuruh. Ta'muruhum atau ta'muru menyuruh mereka, memerintah mereka adalah ahlam. Ahlam akal, hilmun akal. Mempergunakan akal pikiran sebaik-baik mungkin, namanya hilmun. Orang yang sudah bermimpi, orang yang sudah balik ihtilam. Nah, sekarang masuk ini. Ahlamuhum, pikiran-pikiran mereka, akal mereka. Kemana diarahkan? Tentu kepada mereka-mereka yang seperti ini. Atau mereka-mereka ini dikendalikan, diperintah oleh pikiran-pikiran mereka, akal mereka. Bihada. Anam bihada, setentang apa yang mereka tuduhkan kepada Nabi. Mereka akan menuduh Nabi begini, begitu, mantun, mangko, sahabat. Dituduh Nabi sebagai tukang denun, paranormal, dituduh Nabi orang gila, dituduh Nabi itu tukang syair atau tukang sihir, tukang dongeng, tukang cerita-cerita. Atau mereka itu sampai berbuat begitu, menuduh-nuduh begitu, berdusta seperti itu, segala macam. Itu hasil pikiran-pikiran nyeleneh mereka.
tidak daripada hati nurani. Gambarannya. Ada orang yang akalnya itu sehat, bersih, jernih. Tapi gara-gara kepentingan tertentu, pikiran itu tidak jernih kalau tidak bersih. Karena uang, karena pangkat, karena janji-janji, karena status, karena kedudukan. Sehingga yang walaupun dari segi keilmuannya lah sampai ke langit yang ketujuh, tapi bisa jadi ahlamnya itu menyuruhnya untuk mengatakannya aneh-aneh. Cari lah di media massa. Sesantian-santian orang di negara ini apa? Amu bertia-tia keluar pikiran, bertia-tia saya keluar pikiran. Ahlam namanya. Karena kepentingan tertentu atau maksud tertentu atau ada rencana tertentu sama, sehingga pikiran yang keluar itu tidak pikiran orang akal sehat namanya, tidak akal sehat. Begitulah orang Quraisy. Mereka tidak mau, tidak menerima ajaran Nabi, tidak mengakui Nabi itu Rasul. Walaupun mereka mendengar Al-Quran, walaupun hati mereka mengiyakan, tapi mereka tidak mau mengakui. Sama dengan Yahudi juga begitu, tidak mau mengakui. Jadi, atau mereka ini tak murhum. Mereka disuruh, diperintah oleh ahlam, pikiran-pikiran, akal-akal mereka. Bihad, setentang ini. Sampailah mereka menuduhkan kepada Nabi tuduhannya begini. Sampai wahyu yang dibacakan Nabi dengan tuduhan begini. Bihaza namanya. Amhum qaumun tagun. Atau sabananya mereka adalah kaum yang melampaui batas dalam kekafiran, dalam kebangkangan, kedurhakaan dan keangkuhan dan penentangan. Tagun. Bukan berarti Allah kau ragu, tidak. Tapi pilihan katanya kepada Nabi. Kenapa mereka begitu? Sampai mereka bersikeras begitu? Ini bisa jadi mereka ini ya Muhammad menduduh engkau sebagai penyair, tukang tenung, gila segala macam. Ya itu kan hasil daripada pemikiran-pemikiran mereka. Ta'ahlamuhum bihada. Atau bahkan mereka itu kaum yang tagun. Berkali-kali kita kecil tagun melampaui batas, taga melampaui batas. Dulu pernah kita ambil galih di sekolah. Gelas diisi air penuh, diisi juga air itu melimpah keluar. Taga namanya, melimpah. Tagal mak, air melimpah. Melimpah keluar, diisi juga melimpah. Tagal mak, melampaui batasan. Orang yang sudah keterlaluan melampaui batas, kalau bahasa kampung awaknya bakal abian amik, namanya taga. Terkenallah manusia yang disebut dengan taga itu Fir'aun. Innahu taga. Fir'aun itu taga lah, keterlaluan melampaui batas. Nanti ditaga menjadi tagut. Tagut, para tagut. Ya para orang yang taga-taga. Termasuk apapun yang dipuja-puja, apapun yang disembah-sembah, paham-paham, kalau sudah keterlaluan berlebihan itu namanya tagut juga. Orang-orangnya tagun. Siko tagut. Mereka sebenarnya adalah kaum yang tagut. Kaum yang melampaui batas, keterlaluan lah tatutui akalnya. Hatinya lah tersumbat untuk mengakui kebenaran. Jika bermula
tertuju, terarah kepada kaum tokoh-tokoh Quraisy Makkah. Karena Nabi Muhammad bermula menyampaikan wahyu di situ. Tetapi kasus itu akan terus ada sepanjang zaman. Akan ada saja orang yang seperti itu. Menuduh Nabi Muhammad, menuduh Islam, menuduh Al-Quran, menuduh agama ini. Bagaimana begini, begitu. Akan terus ada. Sampai kiamat. Walaupun situasinya berbeda, tidak sama. Kalau dulu Nabi yang dituduh, tentu sekarang umat Nabi, pengikut Nabi, ajaran yang dibawa Nabi, berbagai macam tuduhan-tuduhan, serangan-serangan, termasuk di negeri awak, di negeri Indonesia. Ada yang dibayar, ada yang diupah, ada yang sengaja diciptakan untuk bikin kekacauan, macam-macam lah. Bahkan kaum muslimin sendiri yang tipis keimanannya atau kalah keimanannya, mau dia mencela agamanya sendiri, mencela sesama muslim, mau dia menuduh ulama bagaimana begini. Ini muslim. Kenapa? Itu yang tadi juga masalah. Akal sehat mereka tidak jalan, atau hati mereka tutup, atau ada kepentingan duniawi yang hendak mereka cari. Akan berhentikah? Tidak, akan terus ada. Sepanjang alam terkembang, selama dunia masih ada, sebelum kiamat terjadi, akan terus berulang kejadian tuduhan-tuduhan seperti itu. Tentu kita menyikapinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah terhadap Nabi, itulah sikap kita. Am yakuluna, sedikit lagi, am yakuluna taqawwalah, atau mereka ini taqawwalah. Taqawwalahu membuat-buat, membikin-bikin ucapan. Majanaja mereka yasa membuat ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang terkesan dipaksakan kata itu. Itu am yaquluna, atau mereka itu mengatakan Muhammad ini adalah taqawwalah, orang-orang yang membuat cerita-cerita, dibikinnya kata-kata, ucapan-ucapan, cerita-cerita, lalu disampaikannya kepada kita. Namanya taqawwalah. Orang yang pandai bercerita, mengarang-arang, mengolah pembicaraan, lalu karena kepandaiannya disampaikannya kepada orang banyak. Orang banyak terkesima dengan kata-katanya itu. Dibikin-bikinnya kata-kata, ucapan-ucapan, bahasa-bahasa, orang terkesima, terpana, tersihir, taqawwalah. Atau mereka mengatakan Muhammad ini adalah orang yang taqawwalah, ahli ceritanya, pandai ngomong, pandai mengucapkan, sehingga kita terpana. Hati-hati mendengar Muhammad. Bal, yang sebenar-benarnya la yu'minun, mereka tidak beriman. Itu intinya. Sabananya mereka memang tidak beriman. Apapun alasan, apapun penjelasan, apapun bukti, apapun keterangan, intinya mereka tidak beriman. Orang kalau tidak beriman, yalah bahasa orang awak boleh. Kalau lah hindak tu banyak saya sabui. Kambiang kepara panjang janggunya. Kalau lah hindak banyak sabuinya. Adu-adu saya lah, memang tak beriman. Sehingga mereka cari elah-elah, mereka bikin tuduhan-tuduhan, ucapan-ucapan segala macam untuk dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan kajiwa pagi kini, yang pertama, perintah jelas, jangan berhenti memberikan peringatan untuk Nabi Muhammad.
setelah Nabi SAW wafat, meninggal, perintah itu terarah kepada pewaris beliau, al-ulama. Ulama jangan berhenti memberikan peringatan-peringatan. Lalu ulama ini tentu ada nanti ujung tombaknya. Itu para dai, para ustadz, para mubaligh, para penceramah, atau model-model amboko, tukang-tukang kaji, namun jangan berhenti memberikan peringatan. Teruslah beri peringatan, karena peringatan itu bermanfaat, berfaedah. Bagi orang beriman berfaedah peringatan. Kesimpulan kedua, jangan kita Nabi itu tidak dituntut membuat orang percaya. Nabi tidak dituntut membuat orang supaya beriman. Nabi tidak ditugaskan untuk membelah dada orang lalu masuk ke wilayah, itu tidak kerja Nabi. Itu tidak kerja Nabi. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Sampaikan sajalah, peringatkan sajalah. Coba kita bayangkan nanti di akhirat ketika nabi-nabi juga berkumpul dengan umat masing-masing, ada nabi itu sendiri saja. Tidak ada pengikut, sendiri saja. Ada yang beberapa orang saja. Kenapa? Itu menunjukkan nabi-nabi itu tidak ada pengikutnya. Semuanya mangka, membantah, menentang. Tiba di Nabi Nuh 950 tahun beliau berdakwah, yang percaya, yang mengikut 70 orang yang naik kapal. Segitu. 950 tahun beliau berdakwah, segitu. Jadi kalau nabi-nabi, rasul-rasul begitu, pengikutnya ada 1, ada 3, ada sekian orang. Yang terbanyak adalah pengikut Nabi Musa dan lebih banyak adalah pengikut Nabi Muhammad. Itu sudah biasa, karena rasul tidak ditugaskan untuk itu. Yang ngasih hidayah adalah Allah. Jadi untuk itu jangan berhenti mengasih peringatan, dan tidak ditugaskan para rasul ataupun mubaligh ataupun ulama untuk dituntut mereka agar orang percaya. Tugas saja jalankan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa nanti tuduhan-tuduhan kepada orang yang bacakan ayat, menjelaskannya, membacakan hadis-hadis Nabi, menguraikannya dengan syarahannya, berdakwah menyampaikan begini, akan ada saja tuduhan-tuduhan yang dilontarkan. Cap-cap yang dia kasih cap sama juru-juru dakwah. Malahan sesama juru dakwah, sesama kaum muslimin sendiri ya saling ngasih stempel cap. Kelompok. Kalau begini kita tunggu sajalah di akhirat mana yang benar. Kalau Nabi dulu beliau bertentangan dengan kaum Quraisy, orang kafirin, orang musyrikin yang menuduh beliau bagai Nabi begini, tunggu. Sekarang kita juga begitu. Sama-sama kita tunggu, tapi jangan berhenti berdakwah. Jangan berhenti mengisi peringatan, kita tunggu mana yang benar. Yang tadi mirisnya sesama kita juga saling menuding, saling menuduh, saling mencap. Kalau begitu kalian menganggap kalian benar, ya kami benarnya, mari kita tunggu. Pemutusnya Allah. Bernamalah hari itu Yaumul Fasli, hari keputusan. Hari keputusan terakhir. Akan ada orang yang namanya pikiran itu nyeleneh misalnya. Nyeleneh itu pikiran-pikiran yang tidak lahir daripada hati yang jernih. Karena kepentingan, karena ada udang di balik batu. Kalau dibeli bawang lama tu, tinggal menjadi kuah mana ya? Atau ladu kutu cari enggak, udang dibeli batu. Rupanya kalau ada udang dibeli batu tu, orang mau mengorbankan agamanya, mengorbankan pikiran jernihnya, mengorbankan keyakinannya
Hanya gara-gara ada udang di balik batu. Lihatlah apa yang terjadi sekarang. Lihatlah, kita kan sama-sama melihat. Mari kita sama-sama melihat. Baru ubah pikiran orang. Aku amoh tea orang tak tahu. Mudah-mudahan kita teanya bisa diminum. Tea aja nama bisa diminum. Tulisannya kan tea. Tambah gula sudah. Sekian kaji kita subuh ini, semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.